Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, Zat yang maha mulia, maha bijaksana, Zat yang maha mempertemukan, maha memisahkan, Zat yang maha kepadanya kita kembali semua insyaallah biiznillah. Mudah-mudahan hidup kita terus dalam keadaan istiqamah sampai nanti kita wafat husnul khatimah. Kedua kalinya salawat juga bertangkaikan salam teruntuk manusia termulia baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim mazid wa an'im wa karim wa barik alaihi. Rasulullah yang mulia yang telah pernah bersabda, talabul ilm faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu ini hukumnya wajib bagi setiap muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga yang telah pernah bersabda, innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawat wal ard hatta namlah fi juhriha wa hatta al-hud la yusalluna ala muallimin nas al-khair. Sesungguhnya Allah dan para malaikat-malaikatnya Allah, seluruh penduduk di langit, seluruh penduduk di bumi, semua semut di sarangnya di dunia ini, dan semua ikan-ikan di kedalaman lautan dimanapun samudranya, la yusalluna, benar-benar mereka semua bersolawat ala atas muallimin nas al-khair, orang yang mengajarkan kepada manusia satu nilai kebaikan. Jadi kalau misalkan kita mengajarkan kepada manusia, kita dapat sholawat dari 6 pihak tersebut. Tentu sebelum nanti kita mengajarkan ilmu, konsekuensi awalnya adalah belajar terlebih dahulu. Rasulullah yang juga telah pernah bersabda, man ghada ilal masjid, siapa yang berangkat ke masjid, la yuri, tidak dia inginkan, illa kecuali yata'allam al khair au yu'allimu, mereka mau belajar kebaikan atau mereka mau mengajarkan kebaikan, illa kecuali kana lahu, maka baginya ka ajri, seperti dia dapat pahala haji, ibadah haji, taman hajjatuh, sempurna hajinya. Rasulullah juga yang telah pernah bersabda, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, siapa-siapa yang dia belajar untuk menuntut ilmu, Allah mudahkan jalannya menuju syurganya Allah. Semoga kita semua diizinkan min ahlil jannah, min ahlil khair, amin ya rabbal alamin. Hadirin, saya mengajak diri saya dan kita semua jamaah online di TikTok, di YouTube, di Instagram, maupun jamaah offline di Masjid Fatimah Garung tercinta Wonosobo ini, mari sama-sama kita luruskan niat, bulatkan tekad, lipat gandakan semangat, ibtigha'a mardhatillah, semata-mata hanya berharap kepada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita temanya adalah balasan bagi mereka. Kabar gembira bagi mereka. Tema kita adalah kabar gembira bagi mereka. Sebelum itu, mari kita tilawah Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 25, 26, 27 agar menambah keberkahan dalam hidup kita insyaallah dengan tilawah Al-Quran sebagaimana Al-Quran ini akan datang, ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih, menjadi pemberi syafaat bagi orang yang senang membaca Al-Quran, suka mentadabburi Al-Quran, gemar mempelajari, mengkaji Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran. Ayat 25 sudah ketemu? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bersama-sama 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار
فلما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. Dua ayat ini insyaallah yang hendak kita tadabburi terlebih dahulu sebelum nanti kita lanjut ke ayat-ayat berikutnya jika waktunya memungkinkan. Kita buka tafsir Al-Quranul Azim miliknya Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah insyaallah. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, punya kitab yang sama silakan dibuka halaman 180 Al-Baqarah ayat 25. Kabar gembira untuk mereka. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. Allah berfirman yang artinya, dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang pertama yang beriman. Jadi kabar gembira untuk mereka, siapa aja mereka? Orang-orang yang beriman. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. Yang kedua setelah keimanan mereka punyai, yakni mereka yang beramal salih. Wa amil salihat, bukan satu amalnya tapi salihat. Bukan kesalihan yang satu, tapi banyak varian-varian amal soleh yang dilakukan oleh mereka. Wa amil salihat, mereka beramal soleh dalam jumlah yang banyak, kuantitasnya banyak, lebih-lebih lagi mereka beramalnya berkualitas. Anna lahum, bahwasanya akan Allah sediakan bagi mereka jannatin tajri min tahtihal anhar, surga yang disediakan untuk mereka yang di dalamnya mengalir sungai-sungai. Allahu akbar walillahil hamd. Setiap mereka diberi rezeki oleh Allah berupa buah-buahan. Di dalam surga ada apa? Salah satu ayat ini diksinya Allah menyebutkan Allah kasih buah-buahan. Jadi kalau di sini kita sudah pernah makan buah, nanti di sana kita bisa mengulangi makan buah itu lagi. Tapi buah di surga pasti beda dengan buah di dunia. Buah di surga semuanya segar, lagi enak dimakan, nggak perlu capek-capek menanam, langsung ada buahnya. Lalu mereka mengatakan, inilah yang pernah diberikan kepada kami dahulu waktu di dunia. Mereka diberi buah-buahan yang serupa di dalam surga, dan mereka di dalamnya ada istri-istri yang suci. Dan kemudian ayat terakhir apa? Wahum fiha khalidun, mereka kekal di dalam surga selama-lamanya. Allahu akbar walillahil hamd. Apa balasan bagi orang mukmin yang salih, yang beriman dan beramal salih? Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira. Disebutkan bahwa dalam sebuah hadis sungai-sungai di surga mengalir tanpa parit. Disebutkan pula tentang sifat telaga Al-Kautsar, bahwa tepiannya adalah mutiara-mutiara yang berongga. Allah.
Telaga Kausar, kata Nabi SAW, riwayat Muslim, riwayat Bukhari yang dulu pernah kita pelajari, barang siapa yang meminum dari telagaku tidak akan pernah haus selama-lamanya. Ternyata tepian-tepiannya adalah mutiara-mutiara yang indah dan berongga. Tidak ada pertentangan antara keduanya. Tanahnya terbuat dari minyak kasturi al-asfar, pasirnya terbuat dari mutiara dan intan permata. Kita memohon kepada Allah dari karunia-karunia-Nya. Sungguh Allah maha melimpahkan kebaikan dan Allah maha penyayang. Ini kata Al-Hafiz Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Syaratnya ada 2. Syarat yang pertama, jadilah orang yang beriman, jauh dari kekufuran, jauh dari kesyirikan, menghindari sesuatu yang bertentangan dengan keimanan. Itu syarat yang pertama. Yang kedua, amilus salihat, dan beramal salih dalam kadar yang banyak, dalam kadar yang konsisten, dan dalam kualitas terbaik di setiap amal salih. Jadi amal soleh itu kalau bisa 3. 1, amal soleh itu kalau bisa banyak. 2, konsisten. 3, kualitas. Di setiap amalnya itu jadi ada kualitasnya. Sholatnya konsisten, berkualitas, banyak. Kita pernah melihat perkataan daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, sahabat Nabi yang betisnya kecil, yang pernah sedikit diejek para sahabat, tapi Nabi kemudian membelanya bahwa betis kecilnya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud lebih berat ditimbang daripada gunung Uhud. Apa kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, au kama qala, beliau mengatakan, perbanyak jejak-jejak tempat sujud kalian. Dari perkataan beliau itu juga disampaikan oleh para ulama, kalau kita sholat sebisa mungkin berpindahlah dari satu tempat ke tempat yang lain. Qobliyah subuh di tempat yang beda, nanti sholat subuhnya di tempat yang beda lagi. Nanti qobliyah maghrib di tempat yang beda, ba'diyah maghribnya di tempat yang beda lagi. Jadi sekali sholat 3 tempat yang kelak akan bersaksi buat kita di hari kiamat, sebab kita pernah menjadikan dia sebagai saksi, sebagai tempat sujud kita, tempat berpijak kita pas kita sholat. Ini juga anjuran dalam memperbanyak amal shalih. Semakin banyak juga saksi-saksinya. Makanya hadirin juga nih, kalau misalkan hadirin ngaji kan punya tempat proporsional nih. Mas Hadi tempatnya di situ ya di situ terus, ya sesekali pindah nggak apa-apa Mas Hadi. Sesekali ya pindah Mas Hadi nggak apa-apa. Sesuai dengan tip-tipnya. Nanti Mas Hadi pindah sini nggak apa-apa. Itu juga termasuk memperbanyak jejak-jejak hadirin. Kan amal shalih itu banyak, konsisten, berkualitas. Dibanyakin tempat jejak. Ini loh jejak sholatnya sudah beda-beda toh. Tadi qobliyah fajar di sini, sholat subuhnya di tempat yang berbeda. Di shaf kedua sunnahnya, sholat wajibnya di shaf pertama. Nanti ba'diyahnya shaf ketiga. Gak apa-apa, perbanyak tuh. Selain sholat, bukan cuma sholat aja, tapi nanti boleh juga di majelis ilmu. Ya kadang duduk paling depan sebelah kanan, nanti paling depan tengah, nanti paling depan sebelah kiri, atau nanti sesekali ya di tengah, atau nanti sesekali ya di belakang. Cari tempat yang beda supaya nanti mereka bersaksi. Wa idzal ardu muddat, dan apabila ketika bumi itu memuntahkan semua isi-isinya. Memuntahkan kata para ulama termasuk juga diantaranya menceritakan apa yang ada di atasnya. Aku dulu pernah dipakai ngaji. Dulu aku duduk di sini, aku diduduki oleh fulan. Fulan ini duduk di atasku. Dia menimba ilmu apa yang Allah firmankan, apa yang Nabi SAW telah teladankan. Lalu kemudian si fulan juga pernah menjadikan aku pena untuk menulis.
Aku pernah dijadikannya kertas sebagai tempat di mana media dia menulis ilmu yang disampaikan. Nanti tambah lagi nih, nanti tambah lagi nih. Terus begitu. Bukan cuma kitabnya bersaksi, penanya bersaksi, mikrofonnya bersaksi, mejanya bersaksi, gelasnya bersaksi, tisunya bersaksi, botol parfumnya bersaksi. Semuanya bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Likulli wa idzal ardu muddat. Pada hari di mana bumi menceritakan apa yang terjadi di atasnya. Hadirin, maka ada dua yang diberi kabar gembira. Orang yang beriman dan beramal salih, maka dia akan dapatkan kebahagiaan hidup di dunia, lebih-lebih di akhirat. Apalagi di Quran surah Al-Baqarah Allah jaminkan untuk mereka di ayat ke-25-nya kabar gembira untuk yang beriman, kabar gembira untuk yang beramal salih dengan banyak, konsisten, berkualitas setiap amal salih yang dilakukannya, dengan syurga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Dengan syurga yang diberikan setiap kapanpun dia mau buah-buahan yang ia inginkan, tanpa harus capek menanam, langsung mengetam, tanpa harus capek berladang, bersusah payah, tapi langsung memanen hasilnya seketika itu juga. Hum fiha khalidun, dan mereka memasuki syurga kekal abadi selama-lamanya. Hadirin yang mungkin nonton lagi sakit di rumah, ingat di surga gak ada lagi sakit. Hadirin yang mungkin menyaksikan di rumah sekarang sedang terbaring di rumah sakit atau terbaring, atau mungkin yang nonton ada yang sedang menemani ibunya yang sakit, bapaknya yang sakit, anaknya yang sakit, pasangannya yang sakit. Tenang, di surga gak ada sakit. Di surga gak ada lagi penderitaan. Di surga gak ada lagi pegel-pegel di belakang. Di surga gak ada lagi telinga kita yang semakin kurang pendengarannya. Di surga gak ada lagi kecewa. Di surga gak ada lagi hati kita ngerasa sakit karena dibully. Di surga gak ada itu semua. La yasma'una fiha lagwaw wala kidzaba. Kalau Quran surah An-Naba, mereka gak akan mendengar sedikit pun lagwaw, perkataan yang sia-sia, wala kidzaba, perkataan dusta gak akan didengar di surga. Kalau dalam Al-Quran surah Al-Waqiah, la yasma'una fiha lagwaw wala ta'thima illa qilan salaman salama. Mereka gak dengar perkataan yang sia-sia, perkataan dosa, illa kecuali salaman salama, perkataan penghuni surga, salam, perkataan yang mendamaikan, perkataan yang mendamaikan. Ucapan selamat, ucapan selamat. Itu penghuni surga. Jadi worth it. Wah, bukan worth it lagi hadirin. Sangat worth it kalau kita di dunia ini capek beribadah, capek beramal, capek infak, sedekah, majelis ilmu, acara-acara sosial kemasyarakatan yang terus kemudian ada social impact-nya. Kita capek menulis, kita capek buat konten kebaikan diunggah, capek ngedit, capek hadirkan translate. Itu semua worth it, setimpal kalau nanti Allah izinkan kita jadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Hum fiha khalidun, mereka kekal abadi selama-lamanya di dalam surga. Dan itu yang mereka dapatkan. Jadi sholat kita tuh ya bukan worth it lagi hadirin, yo sangat amat super duper worth it, setimpal. Bahkan ya kalau dibanding rahmatnya Allah itu gak ada apa-apanya hadirin. Kita sholat 60 tahun katakanlah misalnya, dibanding rahmat Allah, Allah izinkan kita masuk surga, gak ada apa-apanya. Kita puasa 30 hari bulan Ramadan, dibanding rahmat Allah, Allah masukkan kita ke dalam surga, itu puasa kita gak ada apa-apanya. Kita sedekah 1, 2.000, 10.000, 20.000, 50.000, 100.000, 1 juta, 2 juta atau lebih daripada itu, dibanding rahmat Allah yang Allah izinkan nanti kita masuk surganya Allah yang abadi, wahum fiha khalidun, kekal selama-lamanya di dalam surga, gak ada apa-apanya. Lah kalau kita maksiat, makanya para ulama, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani nih, beliau punya syarah namanya Syarah Fathul Bari, kitab Sahih Bukharinya yang ini ya.
kitab Sahih Bukhari yang ini beliau punya syarah namanya Syarah Fathul Bari. Ibnu Hajar Al-Asqalani pernah mengatakan, salatnya seorang hamba itu nilai tertinggi dari kenikmatan dunia jikalau mereka mengetahui. Karena orang itu dikasih sujud itu ya rezeki yang mewah. Orang diizinkan sama Allah sujud, itu sudah rezeki yang mewah, hadirin. Dibanding dunia dan seisinya, lebih mewah sujud. Kenapa kok beliau berkata demikian? Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan demikian dalam kitab Fathul Bari beliau. Karena Rasulullah yang pernah bersabda, raka'atal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunnah qabliyah subuh lebih baik daripada dunia dan semua isinya. Kalau sujud lebih dari sekali, 2 kali, bukankah kita dapat yang lebih baik daripada dunia dan seisinya berkali-kali lipat? Sujud, hadirin. Ini sujud mahal. Jadi kalau kita hari ini masih diizinkan bisa sujud kepada Allah, udah banyak-banyak bersyukur pada Allah. Alhamdulillah ya Allah masih bisa sujud. Alhamdulillah ya Allah masih bisa sholat, ruku. Alhamdulillah ya Allah kening ini masih mudah untuk menempel ke lantai, ke tempat sejadah di mana kita sholat. Itu rasa syukur yang tiada tara buat kita semua, insyaallah bi'inillah. Jadi dikatakan oleh Sufyan Ats-Tsauri, mohon maaf, tentang keserupaan buah-buahan syurga dan yang lain sebagainya yang dipinta penghuni syurga, kullama ruziku minha min thamarah rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl. Mereka itu mengatakan, ini kan dulu yang Allah kasih waktu di dunia ya, gitu. Jadi mereka di syurga dikasih buah sama Allah, terus mereka flashback. Qalu, mereka mengatakan, hadza ini alladzi ruziqna min qabl. Ini kan yang dulu Allah kasih rezeki min qabl, waktu di dunia dulu ya. Mereka tuh ingat. Dan apapun yang mereka pinta di dunia, ini kata para ulama mufassir, dikasih sama Allah. Waktu di dunia yang suka Vespa, ya Allah mau Vespa dong, dikasih sama Allah. Di dunia yang suka melihara ayam, ya Allah mau ayam dong, tapi biar hamba ingat kayak dulu kehidupan di dunia, hamba mau dong melihara ayam ya Allah. Dikasih sama Allah. Dikasih apapun yang mereka minta, dikasih sama Allah. Mau minta apa lagi? Ya Allah dulu di dunia punya tunggangan, ya Allah tunggangannya berupa kuda, ya Allah hamba ingin dong. Dikasih apapun yang mereka pinta, dikasih sama Allah. Dan nanti mereka mengatakan, qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl. Ini persis kayak yang dulu Allah kasih sama saya waktu di dunia. Mau minta apa sama Allah, Allah kasih semuanya. Dan buat Allah mudah memberi itu semua. Dan penghuni syurga dapatkan itu semua. Kata Ibnu Abi Hatim, beliau meriwayatkan dari Yahya bin Abi Katsir, ia mengatakan rerumputan syurga terbuat dari za'faran, bukitnya terbuat dari kasturi. Mereka akan dikelilingi oleh pelayan-pelayan yang jelita lagi muda belia dengan membawa buah-buahan, dan penduduk syurga akan memakannya. Kemudian mereka akan diberi lagi buah-buahan yang serupa sesuai dengan permintaan mereka. Maka berkatalah penduduk syurga, ini buah-buahan yang kalian bawa persis seperti apa yang kami rasa di dunia. Jadi besok tuh dikasih, disajikan, wah ada kayak tuan raja, hadirin. Ini tuan, ini mangga yang tuan pinta, ini apel yang tuan inginkan, ini buah anggur yang tuan tadi request, dikasih. Allahu Akbar walillahil hamd. Abu Ja'far Ar-Razi meriwayatkan dari Ar-Rabi bin An-Nas, bahwasanya dari Abul Aliyah ia mengatakan mereka diberi buah-buahan yang serupa, antara lain adalah buah yang satu, buah yang lain ada kemiripan, rasanya berbeda. Ini kata Abul Aliyah. Ikrimah beliau mengatakan wa utu bihi mutasyabiha, mereka diberi buah-buahan serupa, maknanya adalah buah-buahan yang di dunia ada, di surga ada, tapi di surga lebih baik berkali-kali lipat. Ini kata Ikrimah. Jadi di dunia ada, di surga ada. Ada pisang di surga ada, mangga di surga ada, anggur di surga ada. Mau minta apa aja buah yang ada di dunia, di surga ada. Tapi kata Ikrimah, di surga lebih baik
dari semua buah yang pernah ada di dunia. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri beliau meriwayatkan dari Al-A'mashi, dari Abu Zibyan, dari Abdullah bin Abbas, pakar tafsir terbaik dunia. Ia mengatakan, yakni tidak ada keserupaan antara buah di surga dengan buah di dunia kecuali hanya namanya saja. Adapun bentuknya buah surga jauh lebih baik berkali-kali lipat dibanding buah dunia. Jadi kata Abdullah bin Abbas, ini kan berbeda pendapat pandangan para ulama. Ikrimah mengatakan iya sama tapi kualitasnya lebih baik gitu. Abdullah bin Abbas mengatakan enggak serupa ya, hanya nama tapi nanti di akhirat tuh lebih baik kualitasnya dibanding buah-buahan di dunia. Sama tapi namanya aja, ini bentuknya jauh lebih baik berkali-kali lipat. Itu yang dikatakan oleh Sayyiduna Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai kepada keduanya. Dan penghuni surga mendapat istri-istri yang suci, mendapat pasangan-pasangan terbaik. Walahum fiha azwajum mutahharah. Para penghuni surga akan Allah karuniakan untuk mereka azwaj, pasangan-pasangan mutahharah yang suci. Cantik jelita, tampan rupawan. Bagi perempuan qadarullah yang sampai wafatnya belum sempat menikah, Allah pasangkan dengan pangeran-pangeran terbaik di surga. Buat laki-laki yang belum menikah, Allah pasangkan dengan bidadari-bidadari terbaik di surga. Untuk yang sudah menikah, lebih daripada satu kali menikah, riwayat Ummu Habibah, ya Rasulullah nanti mereka bersama siapa? Rasulullah jawab pertanyaan Ummu Habibah radhiyallahu anha, mereka akan bersama suaminya yang paling salih. Menikah, suami pertama meninggal, menikah lagi, suami kedua meninggal. Bersama siapa mereka? Bersama suami yang paling salih. Kalau suami yang kedua lebih salih, sama suami yang kedua. Kalau yang pertama lebih salih, sama suami yang pertama. Terus kalau qadarullah ma syaa fa'al, nanti laki-laki mendapatkan pasangan daripada bidadari-bidadari, terus istrinya yang jadi penghuni surga juga akan tetap menjadi pasangannya yang mengalahkan semua bidadari yang Allah sediakan untuk mereka. Wanita dunia yang menjadi penghuni surga itu pemimpin para bidadari-bidadari, dan bidadari itu bukan tandingannya. Dalam sebuah asar disebutkan bahwa wanita dunia yang menjadi penghuni surga, bidadari bukan tandingan mereka, karena mereka jauh lebih cantik, jauh lebih jelita dari semua bidadari-bidadari yang ada. Bidadari Allah ciptakan langsung seketika, tapi perempuan yang jadi penghuni surga melewati nafsunya, mengalahkan syahwatnya, tunduk pada syariatnya, melaksanakan sholat 5 waktunya, menjaga puasa Ramadannya, mengganti jika bila mana ada yang kosong atau ada yang bolong di bulan Ramadannya. Mereka jaga kehormatan dirinya, jaga kehormatan keluarga dan suaminya. Dia jaga juga harta milik suaminya, dia mendidik membesarkan anak-anaknya, dia rawat dengan sepenuh hati, sepenuh jiwanya. Jadi perempuan dunia kalaulah beliau jadi penghuni surga, mengalahkan semua bidadari-bidadari yang ada. Saking mulianya perempuan di dunia, manakala beliau menjadi penghuni surga. Allahu Akbar walillahil hamd. Mengenai firman Allah, walahum fiha azwajum mutahharah, dan di dalam surga ada pasangan-pasangan yang mutahharah, yang suci, disebutkan oleh Abdullah bin Abbas, pakar tafsir terbaik dunia. Ia mengatakan maksudnya adalah pasangan yang bersih dari noda dan kotoran. Sudah mah bersih, sudah mah wangi. Kalau perempuan jelita, parasnya cantik luar biasa. Kalau laki-laki tampan rupawan, wajahnya bersihnya luar biasa, wanginya luar biasa. Al-Imam Mujahid mengatakan yakni suci dari haid. Kalau bagi perempuan, suci dari, mohon maaf, buang air kecil maupun buang air besar, tidak mengeluarkan dahak, tidak mengeluarkan ingus. Dan itu semua Allah cipta untuk penghuni surga. Ini kata Imam Mujahid. Nggak ada lagi haid, nggak ada lagi buang air besar, nggak ada lagi buang air kecil. Dia pasangan di surga nggak ada dahak, nggak mengeluarkan ingus. Itu Allah ciptakan buat mereka. Allahu Akbar. Batuk aja enggak, jadi batuk aja enggak. Allah. Ini luar biasa aja. Kalau kita mungkin, apalagi
kalau mungkin udah nikah lebih dari 20 tahun, 30 tahun, malam Jumat udah agendanya kerokan. Kerokan udah mungkin capek, pegel lah, apalah, ya Allah. Kalau manten anyar mungkin beda, tapi kalau udah manten lawas kerokan, kadang inilah, kadang batuk lah, kadang pilek lah, kadang sakit lah, kadang mengalami ini dan itu. Pasangan di dunia, tapi di surga nggak ada, semuanya nggak ada yang tua. Rasulullah pernah mencandai seorang nenek-nenek, ya Rasulullah, saya ada nggak nanti di surga? Oh, kalau nenek-nenek nggak ada di surga. Hampir-hampir beliau bersedih, tapi Nabi menghibur kembali. Jangan sedih wahai nenek, karena nanti nenek berubah jadi muda. Umur penghuni surga 33 tahun semuanya. Muda semuanya. 33 tahun. Lagi powerfulnya, tampannya luar biasa. Tingginya, dalam riwayat Imam Muslim masih ingat bahwasanya laki-laki kembali kepada wujud bapaknya Adam alaihissalam, dan perempuan kembali kepada ibunya Hawa alaihissalam. Adam alaihissalam berapa? 60 siku ke langit. Hawa berapa? 40 siku ke langit. Riwayat Imam Muslim. Tinggi, gagah, tampan, jelita, dan menjadi penghuni surga. Nggak ada buang air kecil, nggak ada buang air besar, nggak ngeluarin dahak, nggak ngeluarin ingus, dan dia nggak ada haid. Penghuni surga. Allahu Akbar walillahil hamd. Qatadah mengatakan suci maksudnya adalah suci dari kotoran secara fisik dan suci atau terhindar dari perbuatan dosa. Jadi pasangan-pasangan di surga yang Allah cipta nggak pernah bermaksiat, nggak pernah berbuat dosa sedikit pun, nggak pernah. Allah. Hal yang sama diriwayatkan oleh Al-Imam Atha bin Abi Rabah, Al-Hasan, Al-Dhahab, Abu Saleh, Atiyah, dan As-Su'di atau As-Suddi. Sedangkan dalam firman Allah yang berbunyi wahum fiha khalidun, mereka kekal di dalam surga selama-lamanya, berkata para ulama mufassir, itulah kebahagiaan yang sempurna. Dengan nikmat tersebut mereka aman dari kematian. Allahu Akbar. Gak ada kematian, hidup selama-lamanya dalam kebahagiaan. Ya Allah, Allahumma inna nas'alukal jannah, Allahumma inna nas'alukal jannah, Allahumma inna nas'alukal jannah. Amin ya rabbal alamin. Rasulullah SAW di riwayat Imam Muslim pernah bersabda, barang siapa yang meminta kepada Allah, ya Allah masukkan aku ke dalam syurga, masukkan aku ke dalam syurga, masukkan aku ke dalam syurga, sebanyak 3 kali. Salah satu lafadznya dalam bahasa Arab, Allahumma inna nas'alukal jannah, yang tadi kita baca diulangi 3 kali. Nabi bersabda, qalatil jannah, Allahumma adkhilhul jannah, Allahumma adkhilhul jannah. Maka surga akan berkata kepada Allah, duhai Allah, masukkan dia ke dalam surga, masukkan dia ke dalam surga, masukkan dia yang meminta surga ke dalam surga. Allah. Maka satu hari minta surga minimal 3 kali jamaah. Minta surga. Lafadznya boleh bahasa Indonesia, bahasa Jepang, bahasa Thailand, bahasa Arab, bahasa Jawa boleh. Ya Allah, masukkan kami ke dalam surga. Boleh. Atau bahasa Arab, Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Boleh. Atau Allahumma inni as'alukal jannah, Allahumma inni as'alukal jannah, Allahumma inni as'alukal jannah. Boleh. Minta sama Allah. Riwayat Muslim sahih. Qalatil jannah, maka surga akan berkata, Allahumma adkhilhul jannah, Allahumma adkhilhul jannah. Ya Allah masukin dia ke surga, ya Allah masukin dia ke surga. Allahu Akbar walillahil hamd. Mereka kekal maksudnya adalah mereka mendapatkan kebahagiaan sempurna, mereka dapat kenikmatan sempurna, dan mereka aman dari kematian, sehingga nikmat itu tiada akhir. Nikmat di surga tidak ada habis-habisnya, dan mereka akan abadi selama-lamanya. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang penghuni surga. Allah yang maha pemurah, Allah yang maha mulia, lagi maha penyayang. Allah juga yang memasukkan kita ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Indah. Imam Ibnu Katsir menutup kalimat beliau itu, paragraf akhirnya kalimatnya indah.
Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan penghuni syurga. Sungguh Allah Maha Pemurah, lagi Maha Mulia, lagi Maha Penyayang, yang memberi rahmat memasukkan kita ke dalam syurga. Nah, beliau juga dalam rangka mengajari kita, Al-Hafiz Ibnu Katsir mengajarkan, setiap kali nanti kita jumpa materi-materi tentang syurga, minta sama Allah supaya masuk syurga. Nanti kalau kita jumpa dengan materi-materi tentang neraka, jahanam, orang-orang kafir, munafik, fasik, zindik, mohonlah pertolongan kepada Allah supaya kita dihindari dari sifat-sifat yang demikian. Allah, semoga Allah masukkan kita ke dalam syurga hadirin. Jumpa di dunia, jumpa lagi di syurga insyaallah. Jamaah TikTok, YouTube, Instagram, jamaah tercinta Masjid Fatimah Garung offline di Wonosobo, Jawa Tengah, Indonesia. Selalu kita mohon dengan Allah, memohon atas nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat Allah yang mulia. Insyaallah kita Allah kasih rahmat masuk syurga. Amin ya rabbal alamin. Al-Baqarah ayat 27. Inna Allah la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udah fama fawqaha. Sesungguhnya Allah tidak sungkan dan segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih rendah daripada nyamuk. Tentang ayat ini disebutkan oleh Ar-Rabi bin Anas ayat 26 atau 27? 26. Mohon maaf, 26. Ayat 26. Ar-Rabi mengatakan ini adalah perumpamaan dunia yang Allah sebutkan bahwa nyamuk itu hidup tanpa rasa lapar, namun jika kekenyangan ia pun mati. Seperti itulah perumpamaan dunia dan perumpamaan orang-orang yang telah dibuat di dalam Al-Quran. Apabila mereka kenyang dengan dunia, maka saat itulah Allah mencabut nyawa mereka. Lalu kemudian dibacakan kepada mereka ayat falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Maka tatkala mereka melupakan peringatan yang diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu kesenangan untuk mereka. Quran surah Al-An'am ayat 44. Ini tafsir Quran bil Quran. Makna ayat ini Allah mengabarkan bahwa Allah tidak malu, yakni tidak pernah merasa enggan. Ada juga yang mengatakan Allah tidak takut untuk membuat perumpamaan apa saja, termasuk juga perumpamaan objek besar maupun objek kecil, yakni nyamuk. Maksudnya adalah Allah memperumpamakan bahwa dunia yang mereka kejar itu hina dan rendahan. Sama halnya perumpamaan yang Allah buat lebih kecil daripada nyamuk. Nyamuk kecil hadirin. Fama fauqaha, yang bahkan lebih kecil daripada itu. Ada harganya gak nyamuk di pandangan kita? Gak ada. Mati. Dunia bahkan Allah sebutkan lebih rendah bahkan dari sebelah sayap seekor nyamuk. Ada riwayat Imam Muslim, juga riwayat yang lainnya, juga riwayat-riwayat yang banyak, adalah Rasulullah SAW telah pernah menyampaikan kalau dunia ada harganya di sisi Allah, janah ba'udah, sebelah sayap seekor nyamuk, Allah gak akan kasih izin orang-orang kafir walau syurbatal ma', walau hanya setetes air, seteguk air, gak dikasih. Tapi nyatanya dikasih gak orang-orang kafir? Dikasih. Berarti pertanda apa? Gak ada harganya di sisi Allah. Dunia gak ada harganya. Karena kalau ada harganya, itu orang kafir gak mau beriman kepada Allah, gak dikasih air, walau setetes, walau satu teguk gak dikasih. Tapi Allah kasih, karena tersebab ini gak ada harganya. Illa zikrullah, kecuali orang-orang yang terus berzikir kepada Allah, wa mawalah, dan orang-orang yang terus senantiasa mengingati Allah, terus senantiasa menjadikan Allah sebagai tempat tumpuan, bersandar, berharap. Hanya itu hadirin. Allahu Akbar. Rasulullah SAW yang juga telah pernah bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah bersabda, "Ma min muslimin yushaku syaukah fama fawqaha illa kutiba lahu biha darajah
wa muhiyat anhu biha khati'ah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah ada seorang muslim tertusuk duri atau yang lebih besar daripada itu, melainkan dicatat baginya sebagai peninggi derajat untuknya dan penghapus setiap dosa-dosa daripadanya. Allah, kita jatuh itu Nabi mengatakan meninggi derajat, meninggikan derajat, menggugurkan dosa. Kita tertusuk duri juga sama, kita ditipu juga sama, dikhianati juga sama, kita terpelanting jatuh itu juga sama, sebagai penggugur dosa-dosa kita dan peninggi derajat. Maka Allah memberitahukan bahwa Allah tidak pernah menganggap remeh sesuatu pun yang dia jadikan perumpamaan, meskipun hal itu hal yang kalian hina dan kecil seperti nyamuk. Sebagaimana Allah tidak pernah merasa enggan untuk menciptakannya, demikian pula Allah tidak merasa enggan untuk membuat perumpamaan dengannya. Jadi dari satu sisi Allah menyebutkan ini tuh hal yang dunia yang kalian tempati, yang kalian kejar-kejar selama ini lebih rendah, lebih hina daripada nyamuk, bahkan sebelah sayapnya pun gak ada. Dan juga Allah juga gak malu membuat perumpamaan itu nyamuk, makhluk kecil, tapi Allah hadirkan ke sebuah perumpamaan di dalam pertemuan kita. Sebagaimana Allah juga membuat perumpamaan dengan lalat dan laba-laba dalam firman-Nya Quran surah Al-Hajj ayat 73. Wahai manusia, telah dibuat perumpamaan, maka dengarlah oleh kalian semua. Sesungguhnya segala yang kamu seru selain Allah sekali-kali tidak dapat menciptakan seekor lalat. Allah mendatangkan perumpamaan berupa seekor lalat. Wahai manusia, bertakwa kepada Allah. Itu tuh kalian yang datang ke dukun, kalian yang percaya ada Tuhan selain Allah, yang kalian sembah nggak mampu buat walau hatta seekor lalat, nggak mampu. Walau hatta seekor nyamuk nggak mampu. Siapa di antara kita yang mampu buat lalat? Ciptakan lalat. Oh, saya bisa. Saya ambil lalat, saya ternak lalat, nanti dari telurnya saya nih memunculkan lalat-lalat kecil. Itu bukan menciptakan, namanya itu ternak lalat. Saya mampu menumbuhkan. Anda bukan penumbuh, Anda hanya menanam, yang menumbuhkan adalah Allah. Oh, saya menciptakan ini dan itu. Anda bukan pencipta, Anda hanya merakit. Loh, saya tuh yang menciptakan ini. Handphone, Anda cuma merakit. Allah sediakan item-itemnya, ada stainless lah, ada ini dan itu. Pretelan-pretelan kecilnya Allah yang cipta. Saya bisa menciptakan karika. Anda bukan menciptakan karika. Karika itu Anda apa kalau bahasa kita ya, memproduksinya aja. Bahan-bahannya sudah Allah ciptakan, Allah sediakan. Saya bisa menciptakan ayam goreng inilah. Siapa yang menciptakan ayam? Allah. Jadi kita ini akilu rizqa, pemakan rezeki. Kita bukan pencipta. Pencipta itu Allah. Dari biji tumbuh, berbunga, berbuah, dimakan buahnya, itu pencipta. Dari telur berubah menjadi anak ayam berubah menjadi induk ayam nanti dikawinkan, kemudian bertelur lagi, terus begitu. Itu pencipta, Allah pencipta. Kita mah cuma penikmat, pemakan. Kita bukan pencipta. Dan Allah memberitahu sama kita, itu loh Tuhan-Tuhan selain Allah yang selama ini kalian sembah. Itu loh Tuhan-Tuhan selain aku yang selama ini kalian jadikan sesembahan. Suruh deh dia buat nyamuk, suruh deh dia buat lalat. Bisa nggak? Tidak bisa. Bahkan Tuhan yang kamu seru selain Allah sekali-kali tidak dapat menciptakan seekor lalat. Quran surah Al-Hajj ayat 73. Nyiptain lalat aja nggak bisa, apalagi yang lebih daripada itu. Nyiptain manusia gimana? Oh bisa. Robot bukan manusia. Mesin apa segala macam. Manusia ada jantungnya, ada pembuluh darahnya, ada ususnya, ada ginjalnya, ada parunya, ada otaknya tempat dia berpikir, ada kakinya dia melangkahkan, tangannya untuk bisa dia gerak-gerakan. Itu
manusia Allah ciptakan. Di dalamnya saat dijumpakan laki-laki dengan perempuan, menikah mereka, berkembang biak mereka, punya anak. Dari sperma berubah menjadi alaqah, berubah menjadi mudghah, berubah lagi menjadi janin, berubah lagi nanti melahirkan, dia jadi bayi yang kecil, merah, lama-lama membesar, tulangnya ikut membesar, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Kok bisa Allah ciptakan itu loh hadirin? Kok bisa besarnya itu bareng-barengan? Kok bisa ya? Waktu bayi jentik, coba lihat tangan Anda sekarang, bandingkan sama tangan bayi yang ada di rumah Anda. Bandingkan tangan Anda sama tangan balita yang Anda punya. Lebih besar siapa? Lebih besar tangan kita. Kok bisa? Allah ciptakan tulangnya membesar, kulitnya ikut membesar. Tulangnya membesar, dagingnya juga ikut membesar. Coba bayangkan kalau Allah besarkan hanya tulangnya aja, dagingnya, kulitnya nggak ikut membesar. Apa nggak tulang kita jadi nonjol tuh hadirin? Bayi yang besar tulangnya doang, tapi kulitnya tetap segitu-segitu aja. Apa nggak jadi lucu hadirin? Tapi kemahakuasaan Allah, saat tulang bayinya membesar, umur 5 tahun, badannya pun juga kian membesar. Umur 10 tahun tambah besar. Umur 25 tahun, tulangnya ikut membesar, semuanya membesar, plus kulitnya, dagingnya ikut membesar, tingginya bertambah. Itu Allah yang ciptain. Betapa banyak anak-anak kecil yang hari ini giginya perlahan copot, jatuh, giginya copot, jatuh, giginya copot, jatuh. Nanti Allah ganti dengan gigi yang baru, dengan tumbuh geraham di gigi bagian belakang, tumbuh lagi ini dan itu. Siapa yang menciptakan kalau bukan Allah? Di gigi pun di bawahnya ada akar-akar lagi hadirin. Itu yang membuat akar-akar ini kalau sehat tidak ngilu ketika makan. Tapi kalau udah agak gak sehat, mulai ngilu-ngilu ketika makan yang manis-manis, makan gula atau yang dingin-dingin. Itu siapa yang menciptakan itu semua tuh? Allah. Fasabbih bismi rabbikal azim. Maka sucikan nama Allah, bertasbih, agungkan Allah. Tugas kita emang begitu hadirin, agungkan Allah, bertasbih kepada Allah. Allah juga berfirman di ayat Al-Ankabut ayat 41, perumpamaan orang-orang yang mengambil perlindungan kepada selain Allah seperti laba-laba yang membuat rumah dengan jaring-jaringnya. Dan sesungguhnya rumah yang paling lemah adalah rumahnya laba-laba. Jadi orang-orang yang mencari perlindungan kepada selain Allah, tidaklah mereka berlindung kecuali kepada sesuatu yang lemah, yang berlindung kepada manusia, makhluk, batu, pohon, mencari perlindungan lewat jimat-jimat. Sungguh mereka sedang berlindung kepada sesuatu yang paling lemah. Lau kanu ya'lamun, kalau mereka tahu. Agungkan Allah, hanya berlindunglah kepada Allah, jangan berlindung kepada selain Allah, karena siapapun selain Allah itu hanyalah lemah. Barakallahu fikum. Sampai sini kajian kita.